Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan tetap baik kepada kita. Kita masih dapat mengikuti, kita masih bisa beribadah sekalipun tidak bisa bertatap muka. Kita ibadah dalam virtual ya, lewat YouTube ini. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan baik dan Tuhan telah menolong kami, dan biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan sebagai ungkapan syukur, sebagai ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami disegarkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati kami, urapi kami Tuhan semua yang mendengar, dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama beribadah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat yakin Tuhan ada dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kesempatan. Ya. Ada yang mengatakan kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Nah, kesempatan ini selalu berhubungan dengan waktu. Dalam bahasa Yunani itu kata waktu itu ada kairos, ada kronos. Ya. Tapi kalau kairos itu lebih bicara kepada kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kalau kronos itu berhubungan dengan kronologi waktu yang satu hari 24 jam. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya apa itu kesempatan, kesempatan adalah untuk mendapat atau memperoleh sesuatu di mana ini kesempatan ini dikatakan tidak terulang dua kali. Jadi oleh karena itu orang-orang yang mendapat kesempatan adalah orang-orang yang tidak menunda-nunda waktu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya selama kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita semua. Kita semua punya kesempatan. Saya ingat tahun 2000 ketika saya mendapat kesempatan ke Korea untuk study tour, ya, saya harus memilih. Satu segi pada waktu yang tepat itu saya harus diwisuda, karena saya menyelesaikan waktu itu saya program Magister of Art Biblika ya, tahun 2000. Lalu satu kesempatan lagi saya juga ada kesempatan untuk bisa ke Korea. Saya berpikir, wah, wisuda kan bisa ditunda, tahun depan masih bisa. Tapi kalau ke Korea belum tentu lagi tahun depan bisa ke Korea. Saya ambil pilihan ke Korea. Nah, betul. Sejak tahun 2000 sampai sekarang saya belum ke Korea lagi. Jadi dengan kata lain, saya tepat mengambil kesempatan wisuda. Ya sudah wisuda, bahkan sudah dapat wisuda MA, dapat MTH, dapat doktor. Jadi saya melihat kesempatan itu memang harus kita bisa dengan tepat menggunakannya. Nah, Alkitab mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17 itu jelas sekali. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan berkata, karena seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi, di sini katakan pergunakan waktu. Jangan seperti orang bebal, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang dapat menggunakan waktu. Jadi ada yang mengatakan kalau orang biasa itu membuang waktu, kalau orang bodoh itu membuang waktu, kalau orang biasa itu membiarkan waktu, tapi orang bijaksana mempergunakan waktu. Jadi kalau orang bodoh buang waktu, tapi kalau orang yang biasa membiarkan waktu itu berlalu. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia menggunakan waktu dengan tepat. Ya.
Jadi kesempatan itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, tapi seringkali kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Ya, banyak ya kesempatan macam-macam. Kesempatan belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berbuat baik, macam-macam. Tetapi kita lihat, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang yang bijak, ya, bukan orang yang bebal atau bodoh. Itu sebabnya ada 3 hal. Kalau saudara dapat bagaimana kesempatan ini harus orang yang dapat menikmati kesempatan itu dengan baik, dia adalah orang yang bisa mempergunakan waktu, dia adalah orang yang tidak bodoh, dan orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kita akan periksa. Nah, orang bijak selalu mendapatkan kesempatan dalam setiap kesulitan. Perhatikan, orang bijak selalu mendapat kesempatan dalam kesulitan. Sedangkan orang bodoh selalu mendapat kesulitan dalam setiap kesempatan yang ada. Beda sekali, kontras sekali. Jadi kalau orang bijak itu dia justru kesempatan itu dia orang bijak mendapat kesempatan. Jadi sekalipun mungkin situasinya kayak sekarang ini dalam COVID-19, justru kalau orang-orang bijak ini mendapat peluang, mendapat kesempatan untuk apa? Di tengah-tengah kesulitan. Tapi sebaliknya, kalau orang bodoh, justru dia mendapat kesulitan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Nah, kita tentu pagi hari ini bukan orang yang bodoh, tapi adalah orang yang bijak. Nah, oleh itu, yang pertama adalah pergunakan waktu. Tadi dikatakanlah pergunakan waktu yang ada. Ayat ini dihubungkan dengan hari-hari yang jahat. Tadi dikatakan kesukaran, dan memang jahat. Hari-hari di mana-mana dunia ini di bawah kuasa si jahat. Artinya setiap hari kita bertemu dengan yang namanya kejahatan. Tetapi bagi orang yang bisa menggunakan waktu, sekalipun di tengah-tengah kejahatan, dia bisa menggunakan waktu yang baik. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak untuk selama-lamanya. Artinya waktu yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan buang waktu, tapi bergunakan waktu yang ada. Banyak orang tanpa sadar telah membuang waktu yang ada dengan melakukan hal yang sia-sia, tidak berguna. Misalnya, tidak mau bekerja, tidak mau sekolah, sukanya begadang. Nah, hidup ini terdiri dari kesempatan demi kesempatan. Dan waktu yang kita jalani adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, itu sebetulnya kita sudah lakukan mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Katakanlah, kalau misalnya 15 tahun lalu kita nggak mau sekolah, kita tidak mau belajar, ya kita tidak mau, ya mungkin hari ini kita jadinya orang seperti apa ya, itu karena apa? Kesempatan yang kita lakukan. Jadi kita ada sekarang ini sebetulnya dibentuk oleh karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita melakukannya atau tidak. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari-hari ini banyak, bahkan saya katakan terlalu banyak yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini untuk kita berbuat sesuatu untuk orang-orang yang seiman dulu. Ya, baru ayat berikutnya dikatakan kepada orang lain. Tapi yang seiman dulu, berbuat baik. Bukan berbuat baik itu pasti kita bisa. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa kerjakan, kan begitu. Ada kata bijak menyatakan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Ya. Uang ada, waktu juga punya, tapi tidak digunakan untuk sekolah misalnya. Saya lihat ada orang-orang yang bisa sekolah dengan baik, ya bisa mungkin mencapai gelar, tapi saya lihat malah justru di tengah jalan drop out, ya karena tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Nah, biarlah kita juga menggunakan kesempatan apa untuk belajar, ya. Jadi makanya pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Untuk belajar. Belajar itu tidak ada habisnya. Dan kita tidak berhenti belajar. Selama kita hidup, kita belajar. Belajar dari kehidupan. Kesempatan juga dalam keluarga. Banyak orang tidak punya kesempatan dengan keluarga. Nah, hari-hari ini COVID diizinkan Tuhan, sebetulnya kesempatan kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Stay at home. Ya. Kesempatan berkeluarga kadang-kadang ada. Ya. Dan saya katakan mahal sekali. Kita hidup dengan anak kita paling 18 tahun. Saya pernah berbincang-bincang dengan kawan saya katakan kita sama anak kita 18 tahun paling, dari dia mulai umur 0
dia masuk TK, dia masuk playgroup, ya, dia masuk TK, lalu dia masuk SD, SMP sampai SMA. Setelah itu dia kuliah, mungkin dia berpisah dengan kita. Bahkan ada yang mungkin SMA sudah berpisah. Tapi kadang-kadang kita nggak punya kesempatan. Ya. Dia sekolah, kita nggak mau tahu, kita sibuk kerja, kita nggak pernah jemput. Kadang ada saya menemukan sendiri, ada orang tua tidak tahu anaknya kelas berapa, siapa gurunya, nah nggak pernah jemput. Ya. Serahkan sama Mbak atau Mbak Sus, serahkan sama mungkin siapa yang lain mungkin ya. Nah, tapi coba kesempatan berkeluarga beda, itu mahal harganya, dan nanti kalau dia udah besar, kita udah nggak ada kesempatan lagi. Bahkan saya punya teman mengatakan, anak saya nggak izinkan sekolah ke luar negeri. Ya, kalau di Solo ya di Solo saja, mungkin mau ngambil yang bahasa Inggris daripada masih SMP udah dibawa ke Singapura. Misalnya. Kesempatan itu, ya itu karena saya bincang-bincang dengan beliau masalah kesempatan, ya, kesempatan untuk bekerja. Nah, banyak orang nggak menggunakan dengan baik. Masa tuanya ya nggak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Umur 50 sudah nggak ada pekerjaan, karena mudanya nggak mau bekerja dengan baik, sehingga tidak punya pekerjaan yang mapan. Umur 50 harusnya udah punya pekerjaan yang mapan, berbuat baik, ya, melayani. Itu kesempatan semua, ya, Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi jangan kita ya pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini begitu singkat, ya. Jangan sampai kita hanya buang waktu. Saya katakan tadi kan seperti orang biasa suka buang waktu, tapi kita orang bijaksana yang menggunakan waktu dengan tepat. Haleluya. Yang kedua, jangan bodoh. Dikatakan berapa lama lagi kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Enggak selamanya. Itu sebabnya jangan bodoh. Ya. Hidup ini sementara sekali. Ya. Pemazmur berkata, Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini jelas sekali. Daud mengatakan umur manusia 70 tahun. Sekarang yang umurnya sudah 70 lebih itu sampai 80 bonus. 80 lebih bonus. Kalau kita sehat, haleluya, puji Tuhan. Ya, makanya jangan kita bangga kalau umur panjang tapi sakit-sakitan terus. Menyusahkan. Makanya dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Banyak kan orang umurnya panjang, tapi penderitaan. Saya bersyukur saya punya mama, umurnya sudah 86 atau 87. Ya, tetap masih sehat, tapi ya sudah memang tua sekali, sudah renta sekali. Saya kadang-kadang melihat, ya, kemarin beberapa hari yang lalu, kakak saya ngirim foto, ya, mengasih foto mama. Ya, sudah matanya sudah kabur dan sebagainya. Ya kasihan sebetulnya. Nah, ini umurnya udah 80 lebih, karena udah bonus. Ya, tapi ya, kita doakan supaya sehat. Nah, makanya jangan sekali-kali mendoakan orang sehat, loh. Mendoakan panjang umur, tapi nggak sehat. Itu bahaya sekali. Kan banyak kan, orang umur 60 udah di kursi roda. Ya, sudah nggak bisa apa-apa. Makan disuapin, ya, di tempat tidur udah nggak bisa buat apa-apa. Kasihan. Ya. Nah, saudara, kita jadi 70 tahun. Nah, ini kesempatan. Nah, sekarang sudah masih kuat, masih sehat. Kesempatan. Kalau kita menyadari bahwa kesempatan itu sangat terbatas, Daud pun berkata, dia mengatakan apa ayat yang ke-12? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Bukan berapa lama kita hidup dalam dunia ini, tapi bagaimana kita hidup jauh lebih penting. Apa artinya kita hidup panjang umur, lama, tapi hidup kita tidak berdampak? Kita menyusahkan orang banyak, justru apalagi mempermalukan nama Tuhan, kan? Jadi tugas kita menemukan kesempatan dalam situasi, dalam setiap keadaan yang ada. Jika hidup kita berakhir tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya aduh, lebih bahaya lagi. Kita harus punya kesempatan. Sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik bagi diri sendiri atau sesama. Nah, selama kita masih hidup, kesempatan ini, ya, kalau kita ada hal-hal yang salah, terutama hubungannya dengan Tuhan, kita harus perbaiki segera mungkin. Makanya Alkitab mengatakan, jangan bodoh. Artinya, dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita menjumpai ada banyak kesempatan. Jangan bodoh. Dengan kata lain, hidup ini adalah sebuah kesempatan, terutama kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada nyanyian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan
Jangan sia-siakan waktu yang ada, katanya. Kesempatannya. Saya ingat dengan Sakius. Sakius seorang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dia dalam hidupnya. Ya, begitu dia mendengar ada Yesus, dia langsung ingin bertemu dengan Yesus. Ya. Dikatakan di situ, ya, dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tapi kita lihat, dia tidak menyerah dengan postur tubuhnya yang pendek. Ya, jadi orang yang dapat menggunakan kesempatan, orang tidak bodoh seperti Sakius adalah ia tidak menyerah begitu saja. Kesempatan emas untuk bertemu dengan Yesus kapan lagi? Ya. Lalu dia berusaha bisa melihat Yesus meski keterbatasan tubuhnya. Lalu dia juga tidak putus asa. Orang yang dapat menggunakan kesempatan tidak putus asa. Dia tidak kehilangan akal. Dia berlari dan memanjat pohon ara untuk bertemu dengan Tuhan. Orang yang tahu menggunakan kesempatan, orang itu adalah orang yang tidak menyerah, orang yang tidak putus asa, dan orang yang tidak gengsi. Ya, misalnya ketika kita diperhadapkan atau kita harus mengalami memang dalam kesulitan, kesukaran dalam hidup ini, harus berjualan, mungkin makanan, harus keliling dan sebagainya. Ya harus kita lakukan demi keluarga, demi anak, istri. Ya. Jadi jangan gengsi, tidak peduli dengan reaksi orang lain. Banyak orang gengsi, wah gengsi dong, jangan gengsi. Kerja kok kita bekerja seperti ini bukan bidang saya, kita sekolahnya ini dan sebagainya. Jangan. Padahal kita perlu makan. Ya, Sakius dia seorang kaya. Dia profesinya memang pemungut cukai, tetapi kita tahu Sakius itu orang yang terhormat. Ya. Dia adalah orang yang punya kedudukan, tapi dia mau, dia merasa dia menggunakan kesempatan dengan baik. Dia perlu ketemu dengan Yesus. Saudara-saudara, hari ini masih banyak orang yang meremehkan Tuhan Yesus, tetap mengeraskan hati dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saatnya kesempatan itu akan lewat dan akhirnya menyesal dan tiada berguna. Itu sebabnya, ya. Jadi orang yang menggunakan kesempatan, dia adalah orang yang dapat menggunakan waktu tepat, mempergunakan waktu yang ada. Orang kesempatan ini adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan, adalah orang yang tidak bodoh. Seperti Sakius, ya. Dia tahu kekayaannya bukan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Memang uang, kita perlu uang, ada yang mengatakan. Tapi kalau kita jadikan Yesus segala-galanya, uang bukan segala-galanya. Satu kali kelak uang, walaupun kita perlukan, tidak akan berguna. Coba orang kalau udah masuk di ruang ICU, ya, sudah semua pasang selang-selang semua, ada uang di pinggir bantalnya, 1 triliun mungkin, nggak ada gunanya. Apalagi sudah bilang COVID, dan besok pagi bisa mati. Nggak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus sangat berarti. Sakius, setelah dia ketemu Tuhan, dia bilang, dia nggak terikat dengan uang lagi. Dia terikat dengan Tuhan. Dia mau bagikan separuh kok hartanya. Bahkan yang pernah kupers akan kukembalikan. Dia tantang. Artinya apa? Dia siap miskin. Dan itulah kehidupan. Nah, jadi Yesus lebih dari segala-galanya. Haleluya. Jadi, yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan. Orang yang menggunakan kesempatan dengan baik, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi orang yang menggunakan kesempatan adalah orang yang selalu berusaha dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita harus punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kita pasti berhasil dan kita pasti diberkati dengan berkat yang berkelimpah. Karena kita jalan dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam kehendak sendiri belum tentu. Tapi kalau kita udah jalurnya dalam jalur Tuhan, pastikan kita pasti berhasil. Pada kenyataannya banyak orang tidak mengalami hidup yang berkelimpahan, tidak hidup dalam diberkati. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti hidupnya berhasil. Karena kehendak Tuhan tidak pernah salah. Kita bisa salah. Alkitab penuntunnya adalah, kalau saudara berpegang pada firman. Makanya pertanyaannya kan begini, bagaimana supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan? 1, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Makin kita akrab, makin kita karib dengan Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, kita pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini.
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat 14, Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya, jadi hal-hal yang penting perjanjian Tuhan diberikan. Janji-janji Tuhan itu diberikan kepada orang yang bergaul karib, orang yang takut akan Tuhan. Ya. Itulah yang katakan, kita nggak bakal salah. Kalau kita mengerti kehendak, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mesti beritahu, ini loh yang harus kamu lakukan. Ya. Kadang-kadang hikmat itu datang. Ya. Datang dengan cepat dan memberitahu kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mungkin banyak orang mengalami kesukaran, terutama dalam dunia bisnis. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mau menggunakan kesempatan mengerti, Tuhan buka jalan pasti. Ya. Ada jalan. Tuhan tidak pernah menutup jalan. Dan di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tinggal, yang kedua, tinggal di dalam firman. Ya. Dengan kita membaca firman, mendengar firman, itu membuat kita makin mengerti apa yang kehendak Tuhan. Kalau tadi kan dikatakan dekat dengan Tuhan, ya, sama itu analoginya. Kalau kita dekat dengan seorang, kita akan tahu kemauannya, kita akan mengerti perasaannya, kita akan tahu ketidaksukaannya, kita akan mengerti. Ya, semakin kita dekat, ya, kalau kita bergaul dengan seorang, ya, saya dekat dengan pimpinan saya misalnya, saya tahu betul. Jadi kalau pimpinan saya sudah ngomong gini, saya udah tahu ini. Ya. Jadi samalah kayak hubungan orang suami istri gitu. Ya, kan tahu betul istri. Oh, istri saya nggak suka digituin. Nggak suka ya kalau dibikin dipermalukan, ya semua juga nggak suka kalau dipermalukan. Maksudnya ya kalau mungkin kadang-kadang kita mungkin ada hal-hal atau soal-soal yang kecil lah, makanan lah begitu ya, kita pasti tahu lah ya. Tapi jangan ngeyel ya. Nah, yang kedua dikatakan tinggal dalam firman Tuhan ya, katanya itu di Alkitab, bukan katanya ya, Maria, kita lihat Maria memilih bagian yang terbaik dalam Lukas 10 ayat 38-42. Kenapa? Suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan, bahkan tidak akan diambil bagian dari dia. Dia sudah mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Orang kalau suka dekat dengan Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, dia akan mendapatkan hal-hal yang baik. Keluarganya jadi baik, teman-temannya jadi baik, hidupnya jadi baik, jadi berkat bagi orang banyak, berdampak. Ya, pekerjaannya jadi baik. Berkatnya juga berkat-berkat yang baik. Semua yang baik-baik dikasihkan. Makanya kan Tuhan Yesus baik, dikasih dia. Yesus Tuhan baik. Jadi kalau orang di dalam Tuhan, nanti juga dapat suami yang baik, dapat istri yang baik, dapat pekerjaan yang baik, ya, dapat sekolah pun yang baik. Semua yang baik-baik dari Tuhan dikasih. Ya. Baik itu mari kita mau ya firman Tuhan, baca, dengar, renungkan ya. Akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya itu firman Tuhan. Semakin banyak kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah firman Tuhan semua. Makanya kalau orang melanggar firman Tuhan, ya dosa. Kan begitu. Ya, yang ketiga dikatakan situ, hidup dalam kebenaran. Nah, ini kelasnya lebih tinggi lagi. Kebenaran itu udah nggak bisa kebenarannya, bukan kebenaran manusia yang bisa masing-masing kan punya kebenaran sendiri-sendiri, beda. Yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kita jadi merdeka. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, inilah ya yang dikatakan kesempatan. Sekali lagi saya mau katakan, marilah kita hari-hari ini kita mau gunakan waktu. Hidup kita nggak terlalu panjang, ya, kesempatan terbatas sekali. Ya, marilah kita mau gunakan waktu yang ada untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menjadi sesuatu, dan jangan bodoh. Ya, yang ketiga, kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus